Pemirsa, masih di ESA. Mari kita lanjutkan, Pak. Tadi kita lagi bicara mengenai masalah tata susila. Mungkin Bapak bisa jabarkan kembali, Pak. Terima kasih, Pak Baskara. Ya, Pak Mangku. Pembicaraan yang sangat menarik. Jadi, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa manusia sesungguhnya tidak bisa hidup seorang diri. Betul, Pak. Dan dia akan membutuhkan orang lain untuk dia bisa survive dalam kehidupan ini. Ya. Nah, tentunya dalam pola perilaku seperti ini, agama Hindu memberikan tuntunan, pedoman kepada setiap umat Hindu itu sendiri. Bahkan tata susila ini menjadi salah satu kerangka dasar agama Hindu, Pak Baskara. Yang pertama itu namanya tatua. Itu aspek filosofi yang dimana di dalamnya berisi aturan-aturan yang mana boleh, mana tidak boleh. Ya. Itu perintah, jadi yang termaktub di dalam Weda dan sebagainya. Yang kedua adalah tata susila. Tata susila ini berkaitan bagaimana manusia ini itu berperilaku. Ya. Kemudian bagaimana manusia ini harus menjaga etiknya, moralnya di dalam dia bergaul dengan orang lain. Ya. Nah, yang ketiga, kerangka dasar yang ketiga adalah acara. Acara agama ini berbagai bentuk sikap, berbagai bentuk ritual yang dilakukan oleh manusia Hindu dalam keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, berkaitan dengan tata susila yang menjadi dasar kerangka agama Hindu, ada satu mahawakya yang mendasari perilaku ini, yang itu yang mungkin orang sudah banyak mengenalnya dengan konsep ajaran Tatuamasi. Tatuamasi ini secara letterlek diartikan, banyak yang mengartikan aku dan engkau adalah sama, gitu ya. Aku dan kau adalah sama. Secara umum diartikan demikian. Namun sesungguhnya mahawakya Tatuamasi ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dan lebih luas. Jadi tat itu adalah dia, yang ini mereference kepada Tuhan itu sendiri. Tuam itu engkau, asi adalah saya. Jadi dari ini kita bisa maknai bahwa antara saya dengan Pak Baskara sesungguhnya adalah dia yang Esa, dia yang Maha Tunggal. Betul. Ini membuktikan bahwa antara diri saya dengan diri Pak Baskara diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dan keberadaan kita saat ini di dunia ini sesungguhnya antara saya dengan orang lain adalah untuk menuju Tuhan yang sama. Jadi Tatuamasi adalah antara saya dan engkau sesungguhnya adalah dia. Jadi tat itulah dia itulah Tuhan itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian mendasari umat Hindu berperilaku untuk sejajar dengan orang lain. Jadi equal, tidak ada yang lebih superior dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi semuanya sama. Karena setiap manusia datang ke dunia ini memiliki guna dan dharma. Guna dan dharma. Guna itu adalah kemampuan pribadi masing-masing yang memang berbeda. Kemudian dharma adalah memiliki kewajiban yang juga sama. Karena saya kira setiap manusia yang datang ke dunia ini tujuannya sama, Pak Baskara. Betul. Yang pertama, bagaimana agar manusia ini terhindar dari penderitaan. Dan yang kedua, ingin mendapatkan kebahagiaan. Betul. Nah, kebahagiaan ini diterjemahkan dengan banyak hal. Penderitaan diterjemahkan dengan banyak hal. Ada yang mengatakan penderitaan dan neraka, kebahagiaan itu surga. Gitu. Jadi di Hindu mungkin ada suka dan duka, kan begitu kan? Bahagia, senang. Jadi setiap manusia akan menuju pada titik yang sama, menghindarkan diri dari penderitaan dan menuju kebahagiaan yang sama. Nah, Tatuamasi inilah yang kemudian menjadi pijakan manusia Hindu untuk berperilaku, untuk menyadari bahwa setiap orang lain adalah equal. Sejajar dan setara di hadapan Tuhan, di hadapan alam semesta ini. Dengan demikian, kalau ini disadari oleh umat Hindu, kemanapun dia pergi, dengan siapapun dia bergaul, dia akan menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan secara setara dengan orang lain. Pak Mangku, kelihatannya tadi sangat menarik, khususnya mengenai konsep aku dan kau adalah sama. Yang ingin saya tanyakan adalah memang kita di mata Tuhan, kedudukan kita semua sama, tapi apakah mungkin yang membedakan dari segi guna dan dharmanya? Apakah dari segi kualitasnya itu yang membedakan kita? Itu kira-kira gimana? Saya kira benar sekali bahwa setiap kenampakan kita saat ini di dunia ini, mengapa ada keberagaman, tentu karena guna, kualitas dharma yang kita lakukan. Betul. Jadi kalau ada orang yang sukanya melakukan ketidakbajikan, tentu dia akan memiliki kualitas kehidupan yang berbeda. Jadi setiap harinya kerjanya marah saja, memfitnah saja, kemudian menyebar hoax saja, misalnya gitu. Kemudian kemana-mana menyebarkan berita satir saja. Tentu kualitas
kehidupannya pasti tidak tenang, tidak damai dia. Betul. Kemudian tapi ada juga orang yang memang kemana-mana membawa pesan dharma, pesan kedamaian, pesan kebahagiaan. Jadi perbedaan itu adalah terletak pada kualitas kebajikan yang dilakukannya. Jadi kalau dia senang melakukan perbuatan-perbuatan yang dharma, kebajikan, kebaikan, kebahagiaan, kedamaian, tentu dia akan memiliki kualitas kehidupan yang lebih tenang, lebih santun, lebih ramah, lebih bersahaja. Tetapi kalau dalam kehidupannya dia sering menampilkan kehidupan yang tidak baik, misalnya suka menyebar fitnah, berita hoax, menjadi provokator, apalagi sekarang ini seperti ini misalnya, saya kira tentu dia akan menampilkan kehidupan yang tidak baik. Jadi dalam Hindu kan ini yang lebih penting, yang sangat inti. Apa yang kita lakukan itu yang akan kembali kepada diri kita, dan itu akan menjadi kualitas kehidupan kita. Jadi kalau kita sering melakukan kebajikan, kita akan menerima kebajikan. Tapi kalau kita sering melakukan ketidakbajikan, ya kita akan menerima ketidakbajikan itu sendiri. Ini yang membedakan yang kita sebut dengan guna, kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan. Pak Mangku, ya kalau kita lihat tadi memang tentunya kita semua, kita harapkan Indonesia ini kan rukun, kita juga semua ingin hidup tentram. Betul. Memang sekarang ini kita tahu kita lagi berada di dalam tahun politik, dan kita juga sangat sedih bahwa kadang-kadang masalah isu-isu agama ataupun SARA itu dijadikan sebagai alat-alat politik ya, atau kampanye-kampanye politik. Mungkin ada sedikit wejangan atau istilahnya pendapat dari Pak Mangku untuk masyarakat kita, bagaimana supaya kita bisa ikut menciptakan atau mendorong kerukunan beragama dan juga ketentraman di tengah masyarakat sekarang ini, Pak Mangku. Jadi saya ingin mengajak bahwa siapapun adanya yang saat ini ya berkontestasi di dalam dunia, baik pileg maupun pilpres apalagi saat ini, saya kira saya ingin mengajak bahwa mari kita bangun peradaban Indonesia ini dengan lebih santun, lebih damai, lebih harmoni. Tentunya karena semuanya bergerak ingin menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik, negara yang lebih maju, dan negara yang lebih beradab. Betul, Pak. Saya kira itu yang terpoin sebenarnya. Aduh, Pak Mangku, ini saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini juga akan banyak membawa manfaat, khususnya bagi Indonesia. Dan kepada pemirsa, tidak terasa kita sudah 30 menit kita menemani Anda. Tentunya apa yang kita bahas pada hari ini, kami harapkan bisa membuka mata dan hati kita, khususnya mengenai rasa toleransi dan juga mengenai kesatuan bangsa kita. Saya Baskara Sukarya mengucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa di episode yang berikutnya.